Alhamdulillah alladzi ja'ala as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun walladzi halakas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamni bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur yang senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada Jumat hari ini 22 Sya'ban 1446 Hijriah kita masih diberi kesehatan dan kita masih diberi petunjuk untuk memenuhi seruan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sholat Jumat secara berjamaah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi. Itu di Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita, orang-orang yang beriman. Artinya bahwa kita yang terpanggil, yang datang ke masjid ini adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, apabila diseru kepada kalian untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wazarul bai', ya tinggalkan transaksi jual beli, tinggalkan perniagaan, tinggalkan perdagangan, tinggalkan aktivitas, segala aktivitas kita selama kita adalah laki-laki yang mukim. Ya, yang demikian itu kata Allah, ya lebih baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekiranya kalian tahu ya apa rahasia yang tersimpan di balik perintah salat Jumat ini.
Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu tadi bahwa hari ini adalah 22 Sya'ban. Artinya setelah Sya'ban itu adalah Ramadan. Jadi kurang lebih 8 hari lagi, ya, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Di mana kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ada satu malam di bulan Ramadan, ya, kalau kita beramal pada malam itu, maka dia akan lebih baik, ya, daripada 1000 bulan. Ya, maka pasti semua kita yang beriman itu menunggu-nunggu datangnya itu, Mas, dan mengharap untuk itu. Dan semua tentu kita ingin berharap bahwa di bulan itu kita akan melaksanakan ibadah dengan baik. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan kemuliaan daripada Ramadan. Bahwa yang dipanggil, makanya yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga itu melaksanakan juga, ya, diperintah juga untuk berpuasa. Gunanya untuk apa? Agar kalian mendapatkan derajat takwa. Karena takwa inilah kemudian yang bisa memberikan kita kenikmatan nanti di hari kemudian, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu kita semua ingin bulan Ramadan ini kita fight, ya, kita sehat, dan kemudian paling utama kita ingin beramal lebih banyak, ya. Kalau kita, karena kita ingin mendapatkan faedah atau kemuliaan daripada Ramadan itu, maka apa yang kita persiapkan? Yang pertama tentu adalah iman kita. Sebagaimana tadi bahwa yang dipanggil untuk berpuasa orang yang beriman. Karena yang mampu melaksanakan puasa dengan baik adalah orang yang beriman. Ya, maka yang pertama kita persiapkan bagaimana iman kita. Mari kita periksa iman kita. Apakah iman kita masih ada di dalam hati kita, masih tertanam? Ya, kenapa? Karena iman itu sebenarnya kalau kita mengacu kepada hadis, ya, yang berasal dari Aisyah, iman itu bukan hanya sekedar diucapkan. Jadi kata Aisyah ketika ditanya oleh sahabat Nabi, ya Aisyah, bagaimana menurut kau iman itu menurut yang kau perhatikan dari Rasulullah? Karena engkau senantiasa bersama dengan. Dia bilang, kalau saya lihat iman yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu adalah iqrarun bil lisan. Dia ucapkan dengan mulutnya. Dia kata, saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia beriman, dia percaya. Lalu kemudian setelah itu dia tanamkan di dalam hatinya. Wa tasdiqum bil qalbi. Dia tanam di dalam hatinya. Ya, tetapi apakah cukup dengan itu? Tetapi kata Aisyah, wa amalum bil arkan, bahwa iman itu harus diamalkan, bukan hanya sekedar diucapkan dan bukan hanya sekedar ditanamkan di dalam hati, tapi lebih dari itu adalah diamalkan. Ya, makanya kunci utamanya iman untuk menguji keimanan kita yang pertama adalah yuqimunas shalah. Ya.
Mereka yang senantiasa mendirikan sholat. Ya. Tidak pernah lagi mereka meninggalkan sholat kita, sholat 5 waktu khususnya. Bahkan mereka karena keimanannya semakin dalam, dia sholatnya tidak mau kalau di rumah, karena dia ingin mendapatkan lebih besar pahalanya. Maka karena dia ada laki-laki yang misalnya mukim dan tidak ada yang lebih penting dari itu, maka dia selalu ingin melaksanakan salatnya, salat 5 waktunya di masjid, salat berjamaah. Kenapa? Karena salat berjamaah itu ya pahalanya lebih besar dibanding dengan salat sendirian. Maka dia selalu itu, berarti itu menguji imannya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kita bisa lihat, menguji untuk menguji kadar keimanan kita itu agak sebenarnya gampang saja. Mudah untuk menguji kadar keimanan kita. Ya, di dalam surah Al-Anfal ayat 2 itu dikatakan innamal mu'minuna, orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dia dengar disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Ya. Kalau misalnya kita mendengarkan suara azan berkumandang, maka pasti lalu kemudian berhenti sejenak, lalu kemudian dia mendengarkan seruan itu. Tetapi kalau misalnya kita ada dalam satu aktivitas, ada dalam satu kegiatan, mendengarkan, ini saja mendengarkan suara azan, lalu kemudian hati kita belum, kemudian tetap saja kita kemudian, kalau kita berbicara tetap saja kita kemudian melanjutkan pembicaraan, kita tidak kemudian, biasanya kalau iman kita, ya bagi apa namanya, ketika saya kalau bagi diri saya biasanya kalau lagi iman lagi masuk, begitu mendengar suara azan, walaupun sementara berbicara, apakah itu di forum, apakah itu mengajar, apa itu dan sebagainya, langsung ya suara azan. Tapi bagaimana kalau iman kita tidak kemudian mendengarkan itu, maka itu ukuran bahwa iman kita masih perlu ditingkatkan. Jadi apabila dia mendengar nama Allah dan kemudian yang lainnya didengarkan sebut nama Allah, ini makanya ketika misalnya kalau orang yang beriman, ketika misalnya dia marah, lalu kemudian disebutkan nama Allah, maka amarahnya akan turun. Karena saking imannya itu. Tapi kalau misalnya orang yang imannya tidak masuk ke dalam hatinya, ya itu tadi, mereka biasa-biasa saja mendengarkan itu, ya dia melaksanakan itu hanya sekedar ya lepas daripada kewajiban saja. Lalu kemudian dilanjutkan ayat wa idza tuliyat alaihim zadatum imanan. Apabila dia diperlihatkan ayat-ayat Allah, maka dia semakin bertambah imannya. Dia melihat sesuatu bahwa ini siapa yang menciptakan? Ya Allah. Lalu kemudian dia kagum dengan Allah, lalu kemudian subhanallah, maha suci Allah yang kemudian memiliki kesempurnaan. Melihat ciptaan Allah, melihat gadis yang cantik, bukan yang, kalau melihat gadis yang cantik bukan yang disebutnya cantiknya, tetapi kemudian yang muncul adalah nafsu. Kalau kita orang yang beriman melihat yang cantik, yang sempurna, maka kita kembali maha sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman yang menggerakkannya. Jadi apabila diperlihatkan ayat-ayat Allah, diceritakan tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya ketika terjadi bencana, lalu kemudian di dalam bencana itu ada suatu mukjizat atau ada suatu keluar biasaan yang terjadi. Misalnya ada masjid, ada bencana, ada masjid, lalu kemudian masjid itu tidak terkena bencana itu, maka bukannya kita mengatakan itu kan
mungkin ada hal lain yang menyebabkan, tetapi itu adalah ayat Allah yang diperlihatkan kepada kita. Maka semakin bertambah iman kita. Lalu kemudian karena iman kita bertambah, maka kemudian kita tidak mau lagi ketika misalnya diajak untuk kemudian ayo kita menegakkan kebenaran karena Allah, maka kemudian kita terdorong hati kita untuk melakukan itu. Ayo kalau misalnya kita melihat salah satu kekurangan yang terjadi, contoh misalnya yang terjadi sekarang ini kita melihat adalah kemerosotan moral. Kemerosotan moral terjadi disebabkan karena faktor kemiskinan. Kenapa terjadi kemudian kemiskinan? Karena kebodohan yang ada di masyarakat kita masih banyak. Oleh karena itu, karena kita orang yang beriman, maka kita terbawa dengan ayat fadzalikal ladzi yad'u wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi orang yang beriman itu ketika dia melihat orang yang miskin, maka kemudian dia tergerak hatinya, selalu terpanggil untuk kemudian mereka berpikir bagaimana kemudian meningkatkan taraf hidup orang miskin ini. Kalau misalnya dia tidak bisa bertindak secara sendiri, maka kemudian dia mengajak orang, ayo, bagaimana pikir kita kemudian bisa mengentaskan anak ini, minimal anak yang kita lihat itu. Berarti iman kita. Tetapi kalau kita melihat anak-anak, katakanlah kita melihat peminta-minta, lalu kemudian kita biasa-biasa saja, maka kemudian tapi gitu kalau misalnya kita ada iman. Jadi kita berpikir misalnya dia punya punya kemampuan atau dalam keadaan kurang, tetapi ketika ada yang lebih butuh daripada kita, maka kita akan tergerak untuk melakukan itu. Kemudian orang yang mengukur iman kita, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kemudian setelah mereka imannya dia jaga, dia senantiasa kalau mendengar ayat Allah disebut maka bergetar hatinya. Lalu kemudian ketika dibacakan ayat Allah, diperlihatkan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Lalu kemudian seluruh hidupnya, itu dia kemudian serahkan kepada Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Dia serahkan segala hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, apa yang kita rasakan, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada akhirnya orang yang kalau misalnya imannya menggerakkan kita, sebenarnya maka tidak ada kekacauan yang terjadi di permukaan bumi ini. Maka itulah kemudian untuk menghindari itu, untuk menuju ke situ, maka itulah pentingnya kita untuk saling mengingatkan. Makanya kita diharapkan yang terbaik di antara kita adalah yang mereka senantiasa mengingatkan dan senantiasa berpikir bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan ketika melihat sesuatu yang kurang di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira itulah yang kita persiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan, adalah perkuat iman kita, tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan cara bagaimana nanti di bulan Ramadan kita banyak membaca Quran, tapi bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita kemudian bagaimana kita mentadabburi, artinya kita mempelajari Quran itu dengan mengetahui makna dan perintah yang terkandung di balik itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikrim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu was-sami'ul alim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Kaffatan lin nasi basyiran wa nadhira. Wada'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ud'una fastajib lakum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.